Salam Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, anugerah-Nya yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulainya di dalam doa supaya Tuhan memberkati, mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam ibadah online hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Bapa melawat kami, mencurahkan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada kami dimanapun kami berada, sehingga di dalam ibadah ini kami sungguh mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama dipulihkan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau beserta dengan kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau beserta kami. Yesus Tuhan, Engkau beserta kami. Kau setia, Engkau sempurna. Kau yang kuatkan kami, Kau yang beri kelegaan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Bapa, kami meninggikan Engkau. Engkau Allah kami yang hidup, penolong kami, pembebas kami, juru selamat kami, yang layak dipuji selamanya. Selamanya.
sembah. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Kau layak terima segala pujian kami. Haleluya, haleluya. Oh, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, Engkau beserta kami dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi bersyukur kepadamu, memuji-Mu, bahkan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya
penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Amin, haleluya, haleluya. Bukan dengan barang yang fana, Engkau telah membayar dosa kami, Yesus, dengan darah-Mu yang mahal, dengan penebusan-Mu di kayu salib. Saatnya kami mau mengubah hidup kami, meninggalkan kehidupan kami yang lama, Yesus. Kami mau Engkau ubah, Tuhan. Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, oh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun lewat online. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang surat Tuhan kepada 7 sidang jemaatnya. Kita sudah membahas tentang surat Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tentunya di sana ditegur tentang kasih yang sudah meninggalkan, kasih mula-mula yang sudah hilang karena jemaat di Efesus ini terjebak
hanya oleh karena aktivitas dan kegiatan saja. Jemaat di Efesus itu adalah jemaat mula-mula yang memiliki cabang banyak, termasuk Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan akhirnya Laodikia. Itu cabangnya dari Efesus. Sehingga judul dari khotbah minggu pertama dan selanjutnya tentunya disesuaikan dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaatnya. Dan 7 sidang jemaat itu mewakili sebetulnya gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu apa yang diinginkan, itu standarnya adalah kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu. Ya, kalau gereja sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, pasti akan mengalami teguran. Hanya jemaat di Smyrna, ya minggu kedua yang lalu, yang saya sampaikan, mendapatkan penghiburan. Nah, salah satu gambaran bahwa gereja itu memang harus menyadari dalam dunia ini harus melewati banyak penderitaan. Nah, apakah itu bisa memilih? Tidak bisa. Tergantung peranan gereja itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Atau lebih kecil lagi, peranan personal atau pribadi lepas pribadi sebagai umat pilihannya itu mau jadikan apa. Ya, kalau dijadikan sebagai gereja yang bisa ditonjolkan dalam arti kemegahannya, yaitu peranan yang Tuhan izinkan. Tetapi kita melihat fakta di dalam dunia ini ada gereja juga menderita, dan itu mewakili gereja di Smyrna. Jadi jangan berpikir semuanya akan mengalami kelimpahan, dan jangan juga kita berpikir semuanya akan mengalami penderitaan. Dan semuanya, kelimpahan atau penderitaan itu adalah anugerah. Tidak bisa memilih. Ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jemaat di Pergamus. Ya, di dalam pembacaan kita, ya, Wahyu pasal 2, ayat 12 sampai 17. Nah, saya akan membahas ini pelan-pelan supaya jemaat tahu seperti apa yang Tuhan mau bagi kita, gerejanya, eklesianya, jemaatnya, supaya kita boleh menjalani kehidupan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Baik, saya akan mulai. Apa kehendak Tuhan bagi jemaatnya di Pergamus melalui pembacaan Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 16, ya, surat kepada jemaat Tuhan di Pergamus. Nah, Pergamus ini memiliki arti, ya, arti bersatu, tapi bersatunya dalam perjinahan secara rohani tentunya. Kenapa? Karena Pergamus adalah sebuah kota di mana banyak sekali kuil-kuil berhalanya. Dan Tuhan memperingatkan, ya, kamu beda. Kamu adalah umat pilihan Allah yang aku panggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kamu tidak bisa sama atau menyatu dengan dunia sekitar, tentunya dalam konsep paradigma dan falsafah hidupnya. Itu tegurannya. Jadi teguran Tuhan kepada Pergamus ini menggambarkan sebetulnya gereja tidak boleh menyatu dengan pola gaya hidup konsep paradigma dunia, itu maksudnya. Nah, mari kita introspeksi atau koreksi diri. Apakah kita beda atau sama dengan dunia? Kalau sama, jelas akan mengalami teguran. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan ini jelas mengatakan di ayat 12-nya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, kata pedang itu jelas fungsinya tahu kita. Pedang itu berfungsi untuk di masa lalu perang, tetapi juga berfungsi untuk memotong. Jadi artinya
Tuhan menyatakan dirinya sebagai pedang bermata dua, itu Tuhan sedang mengingatkan jemaat, aku adalah pedang yang mampu dan mau memotong segala ikatan masa lalu. Ya, lifestyle, paradigma, falsafah, budaya yang bertentangan dengan firman tentunya. Kalau budaya, falsafah yang tidak bertentangan dengan firman, ya monggo saja. Misalnya, semua budaya di dalam dunia ini pasti menganjurkan generasi muda atau anak-anak untuk menghormati orang tua. Itu jelas tidak bertentangan dengan firman, tidak masalah. Yang bertentangan dengan firman, misalnya masih mengikuti budaya penyembahan berhala, nah itu jelas tidak boleh. Itu yang dimaksudkan, aku adalah pedang. Ya, kalau kamu masih terikat dengan hal seperti itu, aku potong, itu maksudnya. Ya, jadi jemaat Tuhan, surat Tuhan kepada jemaat di Pergamus ini sedang mengingatkan supaya jemaat ini jangan memiliki ikatan atau bersatu. Itu di mata Tuhan adalah perzinahan rohani. Tidak boleh. Ya, kalau kita percaya Yesus, ya only Jesus. Ya, tidak boleh sinkretisme, memiliki kasih yang mendua. Itu namanya sinkretisme, mendua hati itu tidak boleh. Jadi dalam Tuhan itu hanya fokusnya satu, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Itu yang dikategorikan Alkitab takut akan Tuhan. Ya, jadi definisi takut akan Tuhan itu adalah mengasihi dan menghormati Tuhan. Apa wujud mengasihi dan menghormati Tuhan? Ya taat. Apa yang menjadi kehendaknya? Ya, kalau tidak, maka itu akan dikategorikan perzinahan rohani. Ya, jadi perzinahan rohani itu bisa hal-hal yang duniawi, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan ikatan okultisme dengan budayanya. Nanti kita akan bahas ya. Ya, gambar di samping ya dari PowerPoint ini adalah monumen pintu gerbang neraka itu di kota Pergamus itu masih ada. Nah, itu gambar itu adalah monumen atau tinggalan sejarah tentang pintu gerbang neraka. Artinya di situ ada tempat ya pemujaan kepada iblis, ya dewa-dewa. Jadi itulah sebabnya Tuhan menegur. Nah, kaitannya dengan gereja, eklesianya, jemaatnya itu tidak boleh punya ikatan dengan hal-hal yang berbau okultisme maupun hal-hal yang mengikat dirinya untuk kesenangan dalam dunia saja. Jadi kekristenan itu tidak ke situ. Kekristenan fokusnya ke surga. Ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa hidup dan mati itu kan sangat rentan sekali. Begitu kena COVID tidak peduli itu anak muda. Ya, anak muda yang meninggal ya banyak karena menganggap tidak ada COVID. Katanya COVID itu adalah rekayasa globalis. Sehingga tidak pernah pakai masker, begitu kena COVID, marah. Karena marah, daya tahan tubuh lemah, cepat meninggal. Sedangkan orang yang usianya 90-80 itu memang rawan karena daya tahan tubuh lemah. Tetapi kalau Tuhan izinkan dia tetap hidup, ya banyak juga yang hidup walaupun kena COVID. Ya, jadi ini adalah sebuah peringatan. Surat Tuhan kepada jemaat di Pergamus ini adalah surat peringatan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya, karena gereja itu adalah milik Kristus. Mari kita bahas sekarang. Pergamus adalah jemaat yang masih duniawi, ya. Jadi Tuhan menegur kalau gerejanya itu masih duniawi. Itu tegurannya gitu. Jadi pada masa itu, masa gereja mula-mula itu, banyak pembesar pemerintah itu menjadi Kristen atau pengikut Kristus, yang menyebabkan liturgi gereja dibuat
oleh pemimpin gereja pada masa itu untuk menyenangkan para pembesar pemerintah yang datang. Ya, sehingga mencampur baurkan konsep dunia dalam liturgi. Tujuannya adalah menyenangkan para pembesar. Jadi kita harus tahu tentang hal ini. Ya, kenapa Tuhan menegur? Karena memang gereja mula-mula itu berkembangnya kan luar biasa, sehingga membawa pengaruh bagi pemerintah, sehingga banyak pegawai atau maksudnya para pembesar dari pemerintah, aparatur sipil negara waktu itu banyak masuk gereja. Nah, para pemimpin gereja bagaimana menyenangkan para pembesar ini? Maka mereka membuat liturgi yang sederhana, ya sederhana supaya mereka kerasan. Ya, misalnya liturginya ya, banyak nyanyinya, jangan khotbahnya lama-lama. Nah, kemudian kalau khotbah jangan menyinggung perasaanku, khotbah itu yang menghibur aku. Nah, para pemimpin gereja pada waktu itu berpikir ke situ. Tujuannya bukan bagaimana membawa orang yang datang ibadah untuk mengenal Tuhan, tapi tidak. Tujuannya hanya untuk menyenangkan para pemimpin atau para pembesar yang datang dalam ibadah itu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada gereja yang membuat liturginya adalah hanya 1 jam, ya atau setengah jam mungkin. Jadi tujuannya apa? Yang penting datang. Apa kalau datang itu terus berkenan dari Tuhan? Ya tidak. Tujuan datang apa? Hanya kewajiban, kebiasaan, atau tujuan ibadah itu untuk menyembah Tuhan. Kalau hanya datang kebiasaan dengan liturgi yang simpel, yang baku, sehingga membuat orang merasa, udahlah aku sudah datang pokoknya kan orang salah. Ya tetap salah, kenapa? Karena tujuannya tidak menyembah Tuhan. Ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya itu worship, dalam bahasa Yunaninya lateria, tujuannya itu menyembah. Bahkan ada yang menyembahkan bukan lateria, tapi proskuneo. Artinya apa? Seperti anjing menjilat kaki tuannya. Jadi kalau kita datang ibadah tidak seperti anjing yang menjilat kaki tuannya, itu salah. Nah, jemaat Pergamus menciptakan ibadah adalah untuk menyenangkan para pembesar itu. Para pembesar kan sibuk. Jangan lama ya ibadahnya, saya ini habis ini rapat, habis ini saya, oh ya Pak, siapkan. Maka dibuatlah liturgi yang menyenangkan para pembesar. Ini teguran Tuhan kepada jemaat yang modelnya seperti ini. Jadi tujuan ibadah adalah membawa jemaat untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Kristus, dirubah untuk menyenangkan manusia. Ya, ini adalah faktanya. Kenapa Tuhan menegur? Ya karena itu tujuan ibadah adalah untuk memuaskan keinginannya. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 itu jelas mengatakan bahwa mereka memanggil para pembicara yang menyenangkan hatinya. Misalnya apa? Para pembicara yang banyak kesaksiannya. Wah itu bagus, membuat orang mimpi. Bagaimana saya juga mengalami seperti pendeta ini. Ya kalau itu kesaksiannya benar, kalau ngarang, celaka kita. Kemudian khotbah itu jangan yang negur, khotbah itu yang menghibur, maka dipanggillah para pembicara yang lucu-lucu. Ya, sehingga puas, ini benar khotbah. Khotbah itu untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melihat realita fakta yang benar itu kan seperti ini. Jadi khotbah itu adalah untuk menuntun jemaat mengalami Kristus, itu yang benar. Bukan khotbah yang menyenangkan hati jemaat. Baca nanti di rumah ya, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Nah, inilah yang mendapatkan teguran Tuhan. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, gereja masa itu terpengaruh atau berpengaruh akan pemerintah. Kenapa berpengaruh kepada pemerintah? Karena para pembesar ini kan orang pintar-pintar.
Jadi kebijaksanaan itu akhirnya ditentukan oleh gereja. Nah, akibatnya orang datang gereja tujuannya bukan untuk ketemu Tuhan, mengalami Kristus, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami mujizat-Nya, tidak. Datang hanya mencari kedudukan, maka muncullah para penjilat. Bisa bayangkan? Ini yang Tuhan tegur. Memang Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kita ini seperti domba di tengah serigala. Artinya kita terus jadi domba, jangan seperti serigala. Ya, buas, ganas, licik. Jadi tujuannya entah mencari kedudukan baik di dalam gereja itu sendiri maupun menjilat para pembesar supaya dia akhirnya jadi pegawainya, aparat pemerintah masa itu supaya dia dapat kedudukan di pemerintahan. Jadi gereja itu menjadi ajang pertemuan orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sedangkan gereja itu adalah sarana untuk mengalami Kristus, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya. Harusnya itu. Nah, itulah sebabnya ini ditegur oleh Tuhan. Aku adalah yang pedang bermata dua. Ya, kalau kita membaca itu kaitkan dengan Ibrani 4 ayat 12, maka pedang bermata dua yang sanggup memisahkan roh dan jiwa. Ya, roh itu pengaruh-pengaruh ikatan dengan budaya masa lalu, okultisme, kepercayaan-kepercayaan dipotong. Jiwa itu bicara tentang perasaan, kehendak, dan pikiran. Nah, itu dipotong. Dipotong supaya selaras firman, tidak mencampur baukan firman dengan konsep dunia, tidak boleh. Nah, dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12 itu firman itu sanggup menusuk sampai ke sumsum. Artinya sumsum itu kan sumber produksi darah. Jadi kalau firman itu sudah balung sumsum, maka kebenaran firman itu akan menguasai seluruh hidupnya. Dan kebenaran firman yang menguasai seluruh hidupnya itu di mata Tuhan kita berpakaian kebenaran. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, sehingga hidup kita ini layak untuk menjadi mempelai wanitanya. Ya. Nah, kita harus tahu masa ini, tahun-tahun terakhir ini, jemaat datang ibadah hanya untuk cari kepuasan dagingnya saja. Misalnya apa? Kekayaan, kesembuhan, mujizat. Bukan tahu kehendaknya. Sehingga banyak orang, jemaat ini pindah ke gereja yang hanya mengatakan kelimpahan-kelimpahan saja. Dan mengatakan bahwa kelimpahan itu bagian hidup kita. Jadi kalau kita menderita bukan lagi sebagai orang percaya. Nah, ini kan salah. Kelimpahan itu memang tertulis dalam Alkitab. Ya, misalnya yang populer itu adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Iblis datang merusak membinasakan, aku datang untuk hidup dalam kelimpahan. Nah, itu aja yang dibahas. Tetapi kita melihat Alkitab kan bukan di situ. Alkitab ada ayat lain, berarti harus seimbang dong. Membahas tentang firman. Ya, jangan menceritakan kelimpahan, tapi penderitaannya tidak pernah diceritakan. Kalau tidak ada tulisan itu dalam Matius 16 ayat 24. Ya, kalau engkau menjadi muridku, pikulah salib setiap hari. Ya, anytime. Apanya disalib? Dagingnya, bukan kita mikul salib gitu, bukan. Tuhan cukup sekali dan itu sempurna. Tidak perlu mengikuti atau niru-niru lagi. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita ini hanya berpikir kelimpahan, itu kan menggelitik, memuaskan keinginan dagingnya. Karena manusia itu cenderungnya kan maunya hidupnya enak, tidak mau menderita. Sehingga kalau berbicara tentang menderita, pasti akan menolak. Ya, itulah sebabnya ada peribahasa mengatakan,
urip sepisan kok ge kangelan. Ya urip sepisan ya ge seneng-seneng. Itu kan memuaskan keinginan daging. Alkitab tidak demikian. Ya, di Smyrna sudah saya sampaikan ya berdasarkan Yohanes pasal 16 ayat 33 yang mengatakan semuanya ini kukatakan padamu bahwa di dalam dunia ini kau akan menderita, tapi kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Artinya kan Tuhan pun mengajarkan bahwa dalam dunia ini penderitaan. Nah, kita ngomong aja secara fakta. Kalau dalam dunia ini kita kelimpahan, mau enggak dipanggil Tuhan? Ya jangan, karena mau menikmati dulu kelimpahannya. Nah ini kan konsepnya membuat manusia itu terikat dengan dunia segala keinginan dan kenikmatannya. Jelas salah, karena dunia ini kita katakan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam dunia ini kita ini sedang berkemah. Temporer, tidak ada kemah itu seumur hidup, tidak ada. Temporer, sementara. Dalam dunia ini kita sementara. Nah itulah sebabnya Tuhan menegur jemaat Pergamus. Dan Tuhan menegur juga gerejanya yang konsepnya kelimpahan saja. Ya, sehingga kan bingung sekarang di masa lockdown atau artinya mengalami pergerakan komunitas yang terbatas atau PSBB atau PPKM. Itu kan membuat banyak perusahaan akhirnya tutup. Dan karena tutup tidak peduli Anda direktur tetap pensiun. Pensiun di sini. Nah situasi seperti ini terus gimana dengan kelimpahannya? Jangan berpikir orang kaya dan akhirnya jealous dengan orang kaya. Tidak perlu berpikir seperti itu. Percayalah dalam Tuhan itu kita dipelihara. Contohnya bangsa Israel 40 tahun dipelihara di padang gurun. Makanannya apa? Mana dari surga. Artinya kalau hidup kita ini berkenan dan kita sedang mengalami proses, Tuhan pelihara. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Maksud kita anaknya tidak dipelihara. Nah konsep ini tergantung pengenalan kita pada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik dan benar, kita tidak selalu menuntut hal-hal yang kita inginkan, tapi selalu kita ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu konsep yang Tuhan mau dan kita harus tahu ini. Kenapa? Karena kedatangannya sudah di ambang pintu. Memang Alkitab jelas mengatakan pada waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit di dalam Matius pasal 24 itu pasal 24 ayat 36-nya mengatakan anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Memang waktu tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu memberitahu kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan 6. Pencuri itu datang pada waktu gelap. Tetapi kalau kita bersiuman atau berjaga-jaga, kita tahu. Apa yang jaga-jaga? Rohaninya. Jadi penting kita membangun rohani supaya ini bersiuman, berjaga-jaga, waspada. Tanpa membangun rohani tidak akan mengerti. Tidak akan mudeng bahasanya. Kenapa? Karena rohaninya mati, hidupnya dalam kegelapan. Sehingga tidak bisa membaca situasi zaman. Atau hidupnya itu hanya rutinitas dan menganggap dengan ukurannya. Yang penting aku molimo dan menganggap kalau tidak molimo itu masih berkenan. Belum tentu. Karena yang Tuhan mau adalah membangun rohaninya untuk mengenal Dia. Karena status kita anak supaya kita mengenal hati Bapa. Jadi bukan aktivitas. Seperti di Efesus itu aktivitasnya luar biasa. Tapi Tuhan tegur karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah di Pergamus itu juga demikian ya, karena sejarahnya Pergamus itu adalah sebuah kota di mana perkembangan ekonominya berkembang. Itu sehingga banyak pembesar yang masuk ke gereja, apalagi di abad 3. Waduh itu semua orang harus jadi Kristen karena kaisarnya yang menetapkan, sehingga penjahat pun jadi Kristen, penjahat dalam sifat dan karakternya. Sehingga akhirnya gereja itu menjadi suram. Kenapa? Harusnya gereja itu datang adalah
memanggil orang dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Artinya orang yang masuk gereja harus hidup dalam terang. Bukan sekedar datang ibadah, bukan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 kan jelas mengatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Tujuannya masuk gereja adalah melayani raja di atas segala raja. Imam-imam kerajaan. Untuk apa? Melakukan perbuatan yang besar. Artinya kalau kita tumbuh pasti akan mengalami yang namanya karunia-karunia roh. Nah, itulah perbuatan yang besar. Ya, supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini berharga dan mulia dalam status, juga dalam tindakan dan perbuatan. Sepanjang itu tidak ada, ya jelas ditegur Tuhan. Cara tegurnya kalau dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu kepada 7 sidang jemaatnya. Tetapi teguran Tuhan secara bentuk lain, ya mungkin sakit penyakit. Mungkin vonis dokter yang mengatakan hidup itu tinggal 3 bulan. Sehingga tahu hidup ini kok ternyata sementara saja. Baru cari Tuhan. Nah itu sebuah teguran. Salah satunya ya mungkin ekonomi. Dulu bangga segala sesuatu untuk kenikmatan. Ya walaupun semuanya kredit, tidak peduli kan, tidak ada yang tahu kan hanya dirinya dengan pihak perbankan. Tapi setelah tidak ada penghasilan, semuanya satu persatu dijual. Dan akhirnya menjerit, loh Tuhan, kata Pak Pendeta, hidup ini kelimpahan. Kenapa sekarang kok saya jual satu demi satu? Itu siapa yang ngomong? Pak Pendeta. Pak Pendeta itu apa Tuhan? Kan tidak. Pak Pendeta itu hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan sendiri. Kenapa tidak belajar firman dengan baik dan benar? Ya, jadi susah ya. Saya itu sebagai gembala sidang melihat faktanya. Ya, banyak orang yang kenal saya dan saya kenal dia. Tapi akhirnya konsepnya tidak karuan. Sedih saya. Sering kali saya bertanya, mengapa Tuhan? Dan ayat Tuhan mengingatkan, Matius 13, ayat 26-30. Tuhan pertama menabur gandum. Orang percaya itu dianggap gandum, biji gandum kebenaran, harusnya kan tumbuhnya gandum. Tapi di tengah malam ada pihak lain menabur ilalang. Dan apakah pemilik gandum itu langsung cabut ilalang? Ayat di dalam Matius 13 ayat 26-30 itu jelas mengatakan, gandum dan ilalang silakan tumbuh bersama. Nah kapan pisahkannya? Nanti saat panen. Itu artinya waktu akhir zaman, waktu tuaian, di mana gandum diambil. Itu bicara tentang rapture, pengangkatan. Baru itu dipisahkan. Gandumnya masuk lumbung Tuhan, ilalangnya dibakar, kan terlambat itu. Terus gimana Tuhan kalau seperti itu, kan kasihan. Ya kan saya berpikir secara simpel dan bodoh aja. Tuhan menjawab, salah sendiri. Kenapa? Jadi anakku selama ini tidak mau berusaha mengenal aku secara pribadi. Hanya mengenal aku menurut kata orang. Pendeta kan orang. Ya, banyak pendeta kan mengajarkan hidup dalam dunia ini tidak perlu menderita, karena penderitaan sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Nah itu artinya kan sedang membodohi jemaat. Nah kenapa jemaat bisa dibodohi? Karena jemaat sendiri bodoh, tidak mau belajar firman. Ya saya ngomong gini ini susah ya. Ada juga yang WA, Pak neng ngomong jangan keras-keras. Lah saya kan nyampaikan firman. Ngomong itu menghibur loh Pak, saya ini sedang susah. Yang menghibur kan Roh Kudus, bukan saya. Susah ya dari pendeta. Ngomong terus terang salah, ngomong menghibur disenangi, tapi nanti saya ketemu Tuhan bertanggung jawab. Mana yang saya lakukan? Ya jelas lebih takut Tuhan, tidak takut pada manusia, tapi takut pada Tuhan. Jadi akibatnya apa? Liturgi sama dengan acara dunia. Hanya menghibur manusia, sedang tujuan ibadah adalah membawa jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya variasi liturgi tidak masalah ya, supaya kita ini tidak bisa dibaca. Misalnya waktu masih ibadah onset atau tatap muka,
Itu kan ibadah worship leader kan seringkali dinilai begini. Nah, habis ini kan berdiri. Nah, habis ini kan duduk. Nah, lak tenan. Itu artinya kan ibadah liturgi itu bisa variasi supaya tidak bisa dibaca. Tetapi variasinya bukan untuk menyenangkan hati manusia. Pujian itu jangan lama-lama. Bahkan ada yang mengatakan, ini kan belum firman, jadi tidak usah datang ke gereja. Ini kan paling masih pujian. Nah, ini kan kurang ajar. Tujuan pujian ini adalah sedang mengajak jemaat untuk mengalami Kristus. Seperti hati ini perlu dibaca dengan syair, kalimat-kalimat yang ada di dalam pujian itu kan sedang membajak tanah hati supaya itu menjadi subur sehingga benih firman disampaikan itu akan tumbuh. Masa pujian hanya sebagai pelengkap ibadah, itu salah itu konsep itu. Kenapa? Karena dia sendiri suaranya tidak baik sehingga tidak mau nyanyi. Tuhan kan tidak melihat suaranya, Tuhan kan melihat hatinya. Nah, kalau sudah seperti baru tahu kan, ya. Nah, ini susahnya. Ya, nanti semuanya akan bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Ya, selanjutnya, Pergamus adalah gambaran kehidupan masih dipengaruhi okultisme. Nah, saya masuk sekarang, tadi kan duniawi itu, sekarang kita masuk kepada okultisme. Okultisme ayat 13-nya. Aku tahu di mana engkau diam, di tempat tahta iblis. Bayangkan ini tahta iblis. Waduh, tahta iblis itu istilah Jawanya mudah. Gone angker, bahasa Jawanya wingit. Wah, itu namanya tahta iblis. Kalau lewat situ aja merinding misalnya. Jadi Anda bayangkan ini sebuah kota, dikatakan tahta iblis. Seperti apa pengaruh okultismenya? Kalau dirinya tidak kuat di dalam rohaninya pasti terpengaruh kan. Ya, budaya umum adalah kita di Jawa, di Indonesia umumnya. Itu kan budaya kalau meninggal itu kan dengan berbagai macam tata cara yang harus diikutinya. Tata cara misalnya, kalau meninggal itu harus diperingati 3 hari, diperingati 7 hari, peringati 40 hari, peringati 100 hari, peringati 1000 hari. Nah, pertanyaannya sekarang kalau yang meninggal itu tiang penopang ekonomi keluarga, siapa yang membiayai? Itu kan peribahasa saya mengatakan sudah jatuh kesusahan, kehilangan tiang rumah tangga, harus mengikuti tradisi yang seperti itu. Itu kan mencelakakan keluarganya. Habis piye? Habis gimana kalau tidak melakukan nanti dikata tetangga. Ya kenapa hidup kita ditentukan manusia? Hidup kita ditentukan kata firman. Karena ini yang menentukan hidup kita selama dalam dunia ini maupun nanti dalam kekekalan. Itulah sebabnya saya sudah menetapkan kalau ada yang meninggal, saya hanya memberikan doa penghiburan sekali saja. Kalau diundang peringatan 7 hari, 40 hari saya tidak mau datang. Ya namanya orang sudah kebiasaan, ya pintar juga mengatakan, Pak ini syukuran. Syukuran apa? Ya bersyukur karena hidup saya sehat dan lain sebagainya. Tak hitung-hitung pas 40 dino. Nah ini kan payah ini. Nggak mau kehilangan seperti itu. Apalagi kalau budaya China, budaya Tionghoa. Waduh, zaman dulu kecil itu saya harus pakai pakaian belaco. Kemudian kalau wanitanya ada kudungnya. Kemudian bajunya harus ada benang merahnya. Kemudian kalau jenazah mau berangkat maka harus mecah semangka. Terus katanya kuburnya ini supaya tidak diganggu setan, maka di dalamnya ada lelenya, wah macam-macam seperti itu. Itu kan konyol kalau anak Tuhan masih melakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah sampai di tempat pekuburan, itu harus nyembayangi. Nyembayanginya ada 2, tempat pemujaan dewanya dan orang tuanya. Apa tujuannya? Supaya berkat. Nah berkat kok dari jenazah ini kan konyol. Kemudian fotonya jangan bawa pulang,
nanti yang nempel di foto bisa masuk rumah. Nah, foto orang tua saya di rumah saya, tak tulisi tanggalnya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa budaya turun-temurun? Yang lebih konyol lagi, kalau meninggal itu harus pakai pakaian 7. Kenapa? Karena langit ke-7, setiap pintu gerbang bajunya dilepas untuk menyuap penjaganya. Apa penjaga itu mau disuap dengan pakaian bekas? Kan enggak mikir, ya pokoknya ngikut aja. Anak kecil enggak boleh ikut-ikut tahu, ya sudah nganut saja. Ini kan konyol. Nah, bukankah gereja Tuhan yang paling jelas masih ikatan okultisme? Tadi saya akan berbicara tentang pernikahan, belum tentang kematian, belum tentang pernikahan. Waduh, itu lebih rumit lagi. Ya jual dawet pakai kereweng, kemudian harus mandi 7 mata air. Apa betul itu beli? Itu biasanya beli kan airnya. Apa betul itu dari 7 mata air? Atau hanya kata orang yang mengatur aja? Ya biasanya beli air itu kan enggak usah beli, tapi karena 7 mata air, karena tariknya di 7 lokasi harganya mahal. Mungkin 1 botol itu nilainya jadi 500.000. Itu kan dibodohi. Tapi mau saja, kenapa percaya? Jadi tentang kematian, pernikahan itu yang paling banyak sekali dipengaruhi dengan hal-hal berkaitan dengan okultisme. Ya. Nah, belum lagi kalau kita ini berbicara tentang bangun rumah. Bangun rumah itu sokonnya harus ada benang merahnya. Kalau tidak ada seperti itu, tidak ada selamatannya, tukangnya tidak mau kerja. Bagaimana dengan orang Kristen? Ngomong aja, bah ini sudah diselamati dengan cara Kristen. Baru tukangnya mau kerja. Kalau tidak nanti bisa jatuh waktu naik gitu. Ini susah sekali. Itu namanya ikatan okultisme, kepercayaan-kepercayaan berbau mistik. Nah, bagaimana dengan gereja? Gereja Tuhan apa masih percaya okultisme? Masih. Buktinya apa? Di tengah mimbar itu ada kaki dian, ya, yang ada 7-nya itu. Nah, tujuannya apa? Supaya hadirat Allah. Maka hadirat Allah didatangkan dengan seperti itu. Apa bedanya dengan salib? Harus pakai salib supaya setannya salib. Ikutan terpengaruh dengan film-film, ya setan kasih salib, setannya takut. Nah, apa bedanya dengan kepercayaan budaya Tiongkok kuno? Ya, waktu setan datang, maka setan harus disemprot darah babi. Apa beda nih? Tidak ada beda nih kan. Setiap benda kalau itu disakralkan itu jadi okultisme. Tidak boleh. Salib, kaki dian, itu tidak boleh sebagai ikatan. Apalagi sebagai sarana untuk menolak setan. Tidak boleh, itu namanya ikatan sama dengan, tidak ada bedanya dengan dukun. Gereja seperti itu kan kayak gereja dukun kan. Tidak boleh. Ya saya tahu seperti ini banyak yang tersinggung. Waduh, kalau tidak kasih tahu dengan contoh seperti ini, tahu tidak bahwa ini adalah okultisme, di mata Tuhan adalah perzinahan rohani. Kalau kita percaya Tuhan, Yesus only, hanya Yesus saja. Saya ini kan mendoakan, melepaskan orang kerasukan kan banyak. Nah, setannya memang tidak binasa kan, belum waktunya. Nanti 1000 tahun baru setannya disimpan di jurang maut. Ya, di dalam kitab Wahyu itu jelas dikatakan iblis disimpan jurang maut selama 1000 hari. Lalu bagaimana Pak? Kalau Bapak tidur, dia tidur ngorok saja. Kenapa? Karena tahu kan ada malaikat menjaga. Jadi kalau kita percaya Yesus itu adalah luar biasa kasihnya, pasti kita akan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Dan malaikat itu pelayan jemaat. Artinya pelayan kita kan. Jadi kalau kita masih seperti itu, berarti kita sama seperti gereja di Pergamus, pasti ditegur Tuhan. Nah, cara Tuhan menegur, tidak tahu. Ya, Tuhan mengajar untuk kita ini tulus tapi cerdik.
Ya, karena kita ini hidup di tengah dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Selanjutnya, pintu masuk pengaruh dari okultisme duniawi itu dari mana? Informasi dunia yang merusak, ya, membuat cara pandang menjadi sama. Ya, jadi informasi dari pikiran. Dan faktanya, ya, ada banyak anak Tuhan, termasuk generasi muda, yang tidak tahu tentang ilah zaman ini sekarang ini wujudnya apa. Ilah zaman saat ini seks bebas, itu yang pertama. Yang kedua adalah permainan, game-game. Ya, hobi yang meningkat itu juga ilah zaman. Ya, nah itu kan bentuknya beda. Kalau pating sudah tahu itu berhala gitu. Tapi kalau game tidak bisa terlepas. Bukankah semua yang terikat melebihi Tuhan itu kan berhala? Bisa enggak mengendalikan itu? Kalau enggak bisa, berarti kan sudah dikuasai. Nah, susah kan? Aduh, kalau ngomong gini ini contohnya banyak ya. Cuma saya susahnya wah. Kalau terlalu detail pasti banyak yang tersinggung. Segala ikatan yang melebihi Tuhan itu berhala, gitu aja. Kerjaan terikat, ibadah tidak mau, waktu onset apalagi online, waduh, saya tidak tahu lah, ya monggo lah, itu kan hak asasi manusia, free will, kehendak bebas. Yang penting kita semua nanti bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, pekerjaan bisa menjadi berhala. Sehingga menganggap itu Tuhan butuh duit. Persepuluhan sudah saya serahkan ke gereja, saya tidak bisa ke gereja, kenapa? Sibuk, sedang diberkati. Kalau saya menolak ini kan sama saja saya menolak Tuhan. Waduh, kalau ngomong membela diri itu paling pintar manusia, ya. Kemudian apa lagi? Waduh, banyak sekali lah saya kalau ngomong-ngomong nanti terus ya tersinggung nanti, ya. Jadi pengaruh masa lalu. Nah, ini yang paling berat. Saya berulang-ulang mengingatkan karena ini pengaruh yang paling berat. Ya, kutukan orang tua atau nenek moyang yang suka judi, berzina, mabuk, mata keranjang. Nah, kalau itu masih mengikat, berarti kutukan nenek moyang masih ada. Saya banyak teman, saya banyak tahu tentang hal itu. Udah pelayanan, bahkan dikatakan majelis. Tapi mata keranjang, tidak boleh melihat wanita cantik. Dan akhirnya terjadi perzinahan. Dari mana itu Pak asalnya? Kutukan. Kenapa kutukan bisa mengejar orang percaya? Karena orang percaya tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya seperti Pergamus kan. Di gereja hanya cari kedudukan. Kenapa? Biasanya gereja memilih orang kaya kan. Orang pangkat kan. Supaya menguntungkan gerejanya. Ada apa-apa izinnya mudah. Ada apa-apa butuh dana, orang kaya keluar uangnya. Nah itu yang Tuhan tegur seperti itu. Tidak boleh. Nah berbicara tentang kutukan. Kutukan itu mengejar sampai orang itu betul-betul dipenuhi dengan hadirat Allah. Hidup dalam Kristus sungguh-sungguh. Itu kutukan ini baru hilang. Ya contoh sederhana supaya kita ini tidak usah berdiskusi dalam pikiran. Yeriko itu sudah dibebaskan. Yeriko dikutuk. Yosua 6 ayat 26. Terkutuklah Yeriko, siapa yang membangun, dia akan membayar anaknya dengan anak sulungnya untuk meletakkan dasar batu dan bayar anaknya yang bungsu untuk membangun pintu. Karena pintu waktu itu tingginya bisa 10 meter. Ya kayak apa itu beratnya. Jadi kalau tidak hati-hati kan bisa membunuh yang membangun itu. Setelah itu, dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 36 itu ada namanya seorang namanya Hil. Dia memenuhi kutukan Yosua atas Yeriko. Dia meletakkan dasar bangun Yeriko kembali dengan anak
sulungnya namanya Segub, dan membangun pintu gerbangnya namanya Anak Abiran. Dalam bahasa Jawanya ya, sing buat wadal wis dibayar, Yeriko bangun. Tetapi dalam 2 Raja pasal 2 ayat 19-21 itu jelas dikatakan waktu zaman Elisa. Kota ini indah letaknya, tapi sayang setiap penduduk kota itu mengalami keguguran. Jadi tidak bisa punya anak. Itu namanya kutukan. Maka Elisa mengatakan minta garam dalam sebuah pinggan, kemudian disebarkan. Bukan garamnya, bukan pinggannya, tapi perkataan hamba Tuhan Elisa ini yang mana, sudah kubebaskan dari kutukan. Mulai sejak ini tidak akan lagi ada keguguran. Maka sejak itu orang yang minum dari mata air yang ada di kota Yeriko tidak menemui keguguran. Itu gambaran kutukan. Kita sudah menerima pembebasan dari kutukan. Galatia 3 ayat 13. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus mati di kayu salib, terkutuk supaya orang yang terkutuk itu dibebaskan. Benar kan? Ayatnya ada. Tetapi apakah setelah mengenal Yesus hidup taat akan firman? Kalau tidak, bayang-bayang kutuk tetap mengejar. Itu maksudnya. Jadi kita tahu ya sekarang ini. Bagaimana Pak cara mengalami perubahan? Jemaat harus hidup secara firman. Ya, Yohanes 8 ayat 32 jelas mengatakan, kemerdekaan itu karena kebenaran. Jadi kemerdekaan dari ikatan daging, ikatan okultisme, itu karena kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah Kristus. Kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau kita taat firman, kita sama saja taat Kristus. Itu aja caranya. Berarti bagaimana? Baca, renungkan, lakukan firman. Kalau tanpa itu tidak akan mengalami kebebasan itu. Dari kebiasaan, ya kita kan tidak tahu. Coba aja tanya nenek moyang kita. Seneng judi, mabuk, jangan kaget. Begitu ngalamin stres pasti akan teringat judinya. Wes pelarian. Mbok menowo, nek main dadi sugih gampang. Minum minuman keras dan mengaku, aku sedang membuang kesal. Lah wis ngerti kesal kok malah buang uang. Ya gimana ini? Susah ya? Nah itu artinya ikatan masa lalunya menggoda lagi. Sama seperti orang kena narkoba. Sudah dilayani, sudah dibebaskan. Tapi begitu stres, narkoba lagi, pasti itu. Nah itu samanya kutukan itu, mengejar. Yang bisa membebaskan hanya hidup taat firman. Yohanes 8 ayat 32. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Firman kebenaran itulah yang memerdekakan, firman itu yang membuat kita kudus, terpisah. Di luar itu tidak ada cara lain. Ayat 13c dan 14. Melalui ayat ini Tuhan sedang memuji jemaat yang tidak mencemarkan imannya, tetap setia pada ajarannya. Contoh Antipas yang rela mati sebagai martir. Di masa itu ada Antipas dari gereja di Pergamus itu mengalami aniaya luar biasa. Kenapa? Karena imannya. Suruh nyembah patung kaisar tidak mau, ditangkap. Kemudian diadu domba dengan binatang. Kemudian disalibkan. Nah, salah satunya Antipas. Sama seperti kita orang Kristen. Kalau kita ini benar, anak muda hidupnya benar, suruh ngerokok tidak mau, maka dibully. Oh, siji wong lanang rokok ora gelem. Kalau kita mempertahankan iman kita bahwa rokok itu akan merusak bait sucinya, anak muda itu kalau berbicara seperti itu dibully, tenang aja, Tuhan akan membela. Ya. Kalau tidak, maka kita akan sama dengan dunia. Kita ini domba. Memang diizinkan tinggal bersama serigala. Kalau dunia serigala, kita jangan ikut jadi seperti serigala.
kita tetap domba yang tulus, yang taat akan Tuhan Gembala Agung kita. Nah, Tuhan menegur mereka yang mengikuti ajaran Bileam, ya, mencampur iman dengan kepercayaan ilah zaman, seperti menggunakan simbol-simbol dalam gereja yang tadi sudah saya singgung sebagai perlindungan di mata Tuhan itu perzinahan. Nah, seperti Bileam mengajarkan Balak raja Moab untuk menjebak anak-anak Israel berzina dengan gadis dan pemuda Moab. Nah, itu sama saja perzinahan. Karena kita ini dalam 1 Korintus 6 ayat 14-16 itu mengatakan bahwa kita ini terang, tidak boleh sama dengan orang dunia. Nah, generasi muda sekarang kan yang penting kan ganteng, yang penting kan cantik, tidak peduli imannya. Aduh, susah saya kalau mengingat ini, karena banyak anak-anak gadis kita yang, Pak, sudah saya bimbing, mau dibaptis, mau datang ke gereja. Pada waktu bimbingan pranikah itu kan jelas, istri harus tunduk pada suami. Suaminya ingat itu. Jadi ketika selesai diteguhkan, diberkati, maka suaminya mengatakan, saya pegang otoritas, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi datang gereja. Menyesalkan? Susah. Nah, saya harus mengikuti, apakah saya tahu hati manusia? Kan tidak tahu. Yang penting dia mau dibaptis, berarti kan sesuai dengan sinode kita. Ya, orang percaya ini harus dibaptis secara selam. Ya, saya sudah ceritakan itu, kenapa bedanya selam dan percik. Ya, kemudian sinode kita juga mengatakan harus bimbing pranikah, sudah dibimbing, kan sudah memenuhi syarat. Tapi akhirnya mereka tidak mau. Kenapa? Sudah kadung tresno. Harusnya sebelum jatuh cinta dan mau dilamar kan diperhatikan pribadinya, karakternya. Ya, memang susah kalau kita ini hubungan dengan Tuhan tidak peka, tidak sungguh-sungguh, tidak peka, percayalah. Karena manusia itu kan jagonya sandiwara. Jadi susahnya di situ. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran Nikolas. Nikolas itu mempengaruhi cara dengan cari kedudukan di pemerintah atau dalam gereja. Jadi Nikolas ini mengajarkan roh ini sudah diselamatkan, tidak berpengaruh kalau tubuh berbuat dosa. Di mana sekarang ada juga yang berpandangan seperti itu. Itu pandangan Nikolas, itu sesat. Yang penting roh kita tetap menyembah Tuhan. Kalau tubuh berzina kan tidak apa-apa, kan tubuh berasal dari daging, nanti kan juga binasa bersama dengan bumi. Ini kan kurang ajar, menafsirkan firman seenaknya sendiri, tidak bisa. Apa gunanya firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23? Kamu harus kudus roh, jiwa, dan tubuh. Kan jelas ada ayatnya, tapi dipelintir hanya untuk memuaskan keinginan daging. Kalau seperti itu konsepnya sama dengan Nikolas pada zaman itu. Nah, kenapa? Karena konsep Nikolas mendorong jemaat hanya memuaskan, memikirkan keinginan daging saja dan mengabaikan hal-hal rohani. Kedatangan Tuhan untuk menjemput kita itu kan sudah dekat, mosok kita hanya memuaskan keinginan daging. Bangun manusia roh, tambah peka, sehingga bisa melihat tanda-tanda zaman. Walau begitu, tugas gereja untuk bisa menuntun mereka dan membawa kepada pertobatan bukan dipengaruhi, tetapi mempengaruhi yang ada di sekitarnya. Sebetulnya tugas kita ini kan seperti terang, itu mempengaruhi yang gelap. Tapi apakah terang itu muncul dalam diri kita? Kalau tidak ya tidak bisa mempengaruhi, tapi pasti dipengaruhi. Ayat 16 terakhir, sama dengan ayat 12b, Tuhan mengajar jemaat untuk bertobat, kalau tidak akan merasakan akibatnya. Tuhan menggambarkan dirinya dengan pedang bermata dua, ya, mengizinkan hidup diubahkan atau dipotong, memisahkan kehidupan duniawi
dan pengaruh apapun. Kalau mengizinkan firman mengatur hidup, maka pasti pikiran jadi bersih, jadi terang, mengerti hidup, benar, mulia, suci, manis, dan mikirkan hal yang sedap didengar, mikirkan hal yang bajik dan patut dipuji, Filipi 4:8, agar berkenan di hadapannya. Amin. Ya. Kesimpulannya, Tuhan ingin setiap orang percaya mempercayakan hidupnya. Pistis itu percaya dalam bahasa Yunani. Tapi Tuhan ngomong, kamu jadi orang bukan hanya pistis atau percaya saja, tapi mempercayakan hidup. Maka kalimatnya berubah, bukan jadi pistis, tapi pisteuo. Jadi Tuhan ingin setiap kita mempercayakan hidupnya. Tuhan tidak memaksa, tapi sesungguhnya hidup kita sebagai orang percaya itu sudah milik Kristus. Sudah sewajarnya Kristus ingin hidup seperti yang diinginkan. Saya punya HP. Ya saya mau HP ini mengikuti apa yang saya inginkan. Ya misalnya robot, kalau HP kan tidak bisa buat contoh. Robot itu pasti ada chipnya, itu mengatur keinginan. Suara saya sudah direkam, sehingga suara saya itu menjadi komando untuk dia berbuat apa yang saya inginkan. Memang kita memberi contoh seperti ini, saya memberi contoh seperti itu tidak tepat memang, tapi hanya gambaran aja. Bahwa hidup kita ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, itu intinya. Jadi kita mau hidup menurut keinginan Kristus, jangan menurut kemauan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar pengalaman bangsa Israel saat keluar dari Mesir. 3 hari setelah mereka melewati Laut Merah, disibakkan oleh kuasa Tuhan, mereka menggerutu lagi. Dan Tuhan menjawab, di dalam Keluaran 15 ayat 26, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh dunia. Ini adalah jaminan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, dunia boleh mengalami tekanan, kita anak Tuhan ada dalam pemeliharaannya. Tidak ada alasan takut, khawatir, dan gentar. Takut dan khawatir dan gentar karena dasarnya logika manusia. Sama seperti bangsa Israel. Barusan 3 hari loh melihat mujizat Tuhan seperti itu. Begitu dimarah, airnya pahit, sudah ngamuk sama Musa. Musa, bawa ke sini mau mati. Di Israel kita makan gratis, di sini kan kamu bawa mati. Musa diperintahkan lemparkan kayu, sehingga airnya kayu dilemparkan ke air yang pahit itu menjadi manis. Itu artinya Tuhan sayang umatnya, mau memelihara. Kalau kita berserah percaya, mujizat itu terjadi. Nah, asal ya itu tadi ya, berpegang pada perjanjiannya, hidup sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi harta kesayangan. Kita mau menjadi harta kesayangan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan jamin hidup kita. Bukan hanya sementara dalam dunia ini dijamin dipelihara, tapi sampai dalam kekekalan kita akan memerintah bersama Tuhan dalam pemerintahan 1000 tahun damai di bumi, dan di dalam masa langit baru, bumi baru, kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengar uraian kebenaran firman kepada surat jemaat di Pergamus. Kami sadar namanya teguran pasti tidak enak, tetapi kami tahu itu adalah bukti Engkau mengasihi kami. Karena kami adalah anak-Mu, maka Engkau ingin setiap kami sebagai anak-Mu hidup berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih, dan kami mau hidup seperti yang Kau inginkan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kuasa kemampuan untuk hidup dalam kebenaran, karena dengan kemampuan manusiawi kami sendiri, kami tidak mampu akan melakukan. Tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut.
pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu ya. Angkat tangan, angkat hatimu. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kemampuan supaya jemaat-Mu bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Tolong setiap pergumulannya, hamba-Mu tidak tahu, Engkau yang tahu. Mereka memiliki kemampuan untuk hidup selaras firman-Mu. Tuhan tolong saat ini, apapun persoalannya, supaya jemaat tahu, Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap anak-anaknya yang mau hidup taat dan sungguh-sungguh. Tuhan berkati dengan berkat Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus sendiri, dan tentunya pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah jemaat semua berkat Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.